Demo batal, 6 pengangguran ditangkap, oposisi kena tampar, ambyar, ditulis oleh Nina Nur dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Beberapa hari lalu beredar poster rencana aksi demo Jokowi Endgame yang akan digelar pada tanggal 24 Juli 2021 atau pada Sabtu. Seruan di dalam aksi ini dilontarkan secara nasional. Di dalam poster itu ada tulisan atau seruan mengundang seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan menolak PPKM dan menghancurkan oligarki istana beserta jajarannya. Disebut pula lokasi demo, yakni dari Glodok ke Istana Negara, dan disertai dengan logo-logo perusahaan ojek online atau ojol seperti Grab, Gojek, dan Shopee Food. Belakangan pihak driver ojol dari perusahaannya maupun dari asosiasi atau komunitasnya sama-sama menegaskan mereka tidak terlibat dalam rencana demo tersebut. Jadi yang terjadi adalah pencatutan nama dan logo ojol di dalam poster seruan demo. Sementara itu di medsos beredar pula nama-nama dan foto serta data mereka yang diduga terlibat dalam aksi demo sebagai penggerak atau aktivis demo. Bahkan data nomor HP mereka pun diekspos dan disebarkan oleh para netizen. Salah satunya adalah Del Pedro Marhaen, aktivis dari Blok Politik Pelajar yang pernah menjadi ketua BEM UI. Nama Del Pedro mengemuka karena dia pernah melakukan debat terbuka dengan Ade Armando terkait meme Jokowi buatan BEM UI waktu itu. Del Pedro membantah dirinya terlibat dalam demo Jokowi Endgame. Dia juga mengaku tidak tahu siapa inisiator demo tersebut. Namun dia mengklaim keberadaan adanya aksi yang akan dilakukan pada tanggal 24 Juli kemarin. Tapi untuk tanggal 24 Juli 2021, jika ditanya akan ada aksi atau tidak, iya akan ada. Itu tidak bisa dihindarkan, akan terjadi karena kita tahu warga sedang marah dengan situasi belakangan ini, ujarnya dilansir Suara.com. Bahkan Del Pedro meminta agar Presiden Jokowi mengakui dan meminta maaf atas kegagalannya menjalankan pemerintahan, lalu kemudian mundur dari jabatannya. Saya yakin pihak oposisi sangat berharap agar demo ini terjadi karena gerombolan mereka memang sudah melontarkan narasi permintaan Jokowi mundur entah sudah berapa ratus kali sejak tahun-tahun lalu. Ada yang pakai deklarasi lewat orasi di demo maupun pernyataan pribadi. Nah, dalam beberapa hari atau minggu terakhir ini, Partai Demokrat lah yang terlihat dan terdengar paling vokal menyuarakan tudingan bahwa pemerintah gagal mengatasi pandemi. Dari Ibas yang menyebut failed nation hingga AHY yang mengaitkan turunnya pendapatan nasional per kapita dengan kemampuan negara menyelamatkan rakyat dari COVID. Ada lagi politisi Demokrat yang menuduh Presiden Jokowi hobi bikin ribut dengan umat Islam. Lalu Andi Arief yang kerap melempar cuitan di Twitter yang isinya memojokkan Presiden Jokowi. Di antaranya Andi Arief membuat cuitan seolah Presiden Jokowi minta maaf kepada rakyat karena gagalnya mewujudkan 7% pertumbuhan ekonomi. Bahkan ada juga politisi Demokrat yang meminta Presiden Jokowi minta saran ke SBY terkait penanganan pandemi. Kalau dibaca ya lucu-lucu sih sebenarnya. Lawang SBY waktu jadi presiden saja tidak bisa menangani kebakaran hutan dan meninggalkan warisan mangkrak nan epik yang dihambalang. Ada yang percaya dia lebih tahu cara menangani pandemi daripada Presiden Jokowi. Rencana demo Jokowi Endgame ini pun menuai kecaman dan keprihatinan dari publik. Logika saja, di saat angka COVID meninggi, cari kamar di rumah sakit saja sulitnya luar biasa. Ada yang mau demo, rasanya hanya orang bodoh yang mau. Kita pun siap untuk gantian menyerang kedunguan para pendemo ini. Ternyata pada hari H, demo tidak terjadi. Entah dibatalkan karena takut kena COVID atau memang tidak ada peminatnya. Pihak kepolisian sudah berjaga-jaga. Ya, memang ada yang ditangkap kemarin itu. Ada 6 orang diamankan aparat kepolisian di lokasi demo karena mereka tidak bisa menjelaskan mengapa mereka berada di sana. Sesudah diusut, ternyata mereka ini tahu ada rencana demo dari medsos. Kemudian mereka hendak menonton demo itu. Siapa ke-6 orang ini? Ternyata mereka adalah pengangguran. Hehehe. Ayayawai. Padahal si Del Pedro sudah iya saja bilang bahwa demo pasti terjadi. Sekarang lagi ngumpet kali dia. Malu karena omongannya terbukti hanya sekedar isapan jempol, tidak terbukti. Yang juga ikutan tertampar karena demo gak jadi adalah gerombolan oposisi termasuk Partai Demokrat. Sudah iya juga menuduh Jokowi gagal dan rakyat sudah tidak percaya. Gak ada tuh demonya. Rakyat tahu kok betapa kerasnya Presiden Jokowi bekerja. Sukses rebutan vaksin dengan hasil berjuta-juta buat rakyat. Mencari jalan terbaik di antara yang terburuk agar ekonomi tetap jalan walaupun angka COVID lagi tinggi-tingginya. Masih ngasih bansos, vitamin dan obat-obatan buat rakyat. Semua lembaga pemerintahan termasuk TNI dan Polri pun turun tangan mempercepat program vaksinasi. Yakin SBY mampu kayak Jokowi? Selalu dari kura-kura.
Terciduk, dua provokator dari grup tenis penggerak demo di Jateng, ditulis oleh Nina Nur dari suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pemerintah dan rakyat sedang bersama-sama bekerja keras menangani pandemi. Fokus pada dua hal saja, yakni penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Keduanya harus berjalan bersama-sama karena kita sendiri sudah tahu betapa masif imbas pandemi terhadap perekonomian bangsa ini. Pandemi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Artinya kondisi yang sama juga terjadi di negara lain, termasuk imbasnya yang membuat roda perekonomian melambat. Sayangnya masih saja ada para pengacau yang bermaksud membodohi rakyat. Seakan kondisi sulit ini hanya terjadi di Indonesia. Seakan yang sedang melakukan penanganan pandemi hanya pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara di negara lain pandemi dan kesulitan ekonomi tidak terjadi gitu. Biad up. Hanya karena ambisi dan kepentingan politik, para pengacau ini mau mengorbankan rakyat. Rakyat yang lagi kesusahan mau dimanfaatkan buat mengadakan kekacauan, chaos. Presiden Jokowi pun dituntut mundur tanpa bisa menjawab siapa yang sanggup menggantikan beliau. Rizal Ramli, Rocky Gerung, Anies Baswedan, AHY. Emangnya mereka sudah bisa apa? Yakin mereka bisa nyari vaksin hingga ratusan dosis seperti yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi? Yakin mereka bisa bikin ekonomi stabil dengan harga-harga bahan pokok yang juga stabil seperti Jokowi? Negara lain ekonominya minus hingga 2 digit loh. Indonesia masih mending, masih bisa memberi bansos dan berbagai macam bentuk bantuan buat rakyat. Pasien COVID gratis, vaksin gratis. Tapi yang namanya syahwat politik dan kebencian pribadi itu susah cari obatnya. Bisa dibilang lebih susah ketimbang mencari obat COVID. Tidak heran kalau ada saja sekelompok orang yang hendak bikin kekacauan di masa pandemi ini. Bukannya membantu pemerintah melawan COVID atau bantu tetangga yang kena COVID atau yang ekonominya lagi susah. Ini malah mau menciptakan kekacauan. Salah satunya bisa dilihat dari bocoran grup WA yang telah beredar di medsos beberapa hari ini. Yang saya sempat temukan di Twitter adalah 2 halaman tangkapan layar grup WA dengan nama grup Tenis Semarang. Terlihat bahwa anggota grup ini sedang merencanakan aksi demo pada tanggal 24 Juli kemarin. Niatnya jelek banget, mau ciptakan kekacauan untuk melumpuhkan perekonomian kota. Entah siapa yang berhasil membocorkan isi percakapan di grup WA ini. Kejadian ini bersamaan dengan beredarnya seruan aksi demo di Jakarta yang bertajuk Jokowi Endgame. Sungguh biad up. Sengaja mau bikin kekacauan di tengah situasi yang sudah sulit. Tentu pihak kepolisian tidak diam saja, apalagi percakapan grup WA ini sudah bocor ke publik. Boleh dibilang sebagai pertanda bahwa pihak kepolisian sudah menembus jaringan mereka. Karena tentunya aparat polisi punya fasilitas yang lebih canggih buat membongkar dan menyelidiki grup WA. Akhirnya aparat kepolisian Jawa Tengah berhasil mengamankan 2 orang terduga provokator aksi demo tersebut. Mereka merencanakan aksi demo di berbagai lokasi di Jawa Tengah seperti Semarang, Solo, Sukoharjo, Brebes, dan Kudus. Dilansir suara.com, jpnn.com, dan radarcirebon.com, penangkapan ini diumumkan oleh Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi melalui Kabid Humas Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi. Ada 2 orang yang diamankan di Semarang pada Jumat malam lalu 23 Juli berinisial N dan B. Agar tidak terdeteksi petugas, inisiator aksi sengaja membuat grup WA dengan menggunakan nama grup klub tenis. Penyelidikan polisi menemukan tempat diadakan Zoom meeting pada hari Kamis tanggal 22 Juli lalu, jam 20 waktu Indonesia Barat dengan host bernama Eli Al-Yahya. Pelaku N bertugas sebagai inisiator dan host Zoom meeting untuk rapat aksi pada 24 Juli. Sementara B berperan sebagai penyebar ajakan aksi di sejumlah media sosial dan grup WA. Sejumlah barang bukti juga turut diamankan, seperti HP, screenshot pesan ajakan demo di grup WA, dan rekaman Zoom meeting. Pasca penangkapan ini, Kapolda Jateng menghimbau agar masyarakat tidak mudah terhasut. Mari kita ciptakan kesejukan dan berharap pandemi COVID-19 segera berakhir, ujar Kombes Pol M. Iqbal. Bravo, gercep. Toh ternyata di Jakarta aksi demo pada hari Sabtu 24 Juli kemarin itu tidak terjadi. Walaupun demikian, kita tetap harus waspada, laporkan secepatnya ke pihak aparat kepolisian jika menemukan provokasi di aplikasi chat maupun di medsos. Bersama-sama kita libas para pengacau ini dan tetap percaya pada Presiden Jokowi, sosok yang mampu memimpin negara dan bangsa ini melewati ujian terberat saat ini, selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.